Nah, substitusi oke. Nah, substitusi itu kan namanya substitut, Kakak ulang ya, mengganti ya, pergantian. Jadi caranya gimana? Cara cara biar, oh ini pakai substitusi nih gitu ya. Ketika jumlah variabel yang tidak diketahui itu kurang dari jumlah persamaannya. Maksudnya apa? Misal di sini kita punya sistem ini terdiri dari dua persamaan linear dan kuadrat ya. Ada dua variabel yang kita nggak ketahui yaitu x sama y. Tapi di sini persamaannya cuma dua nih, ya kan? Nah, bisa nggak kita pakai substitusi? Sebenarnya bisa, tapi kakak sarankan jangan gitu ya. Atau misalkan kak lebih cepat pakai substitusi, ya udahlah boleh pakai. Tapi kalau misalkan mau pakai eliminasi pun nggak masalah gitu, karena jumlah variabel yang tidak diketahui itu dia sama dengan jumlah persamaannya gitu ya. Kapan sih benar-benar kita mutlak bisa pakai substitusi? Misalkan kita punya tiga variabel yang tidak diketahui gitu, dan di sini persamaannya cuma dua. Nah itu kita bisa pakai substitusi, gitu ya. Nah terus kalau yang eliminasi itu tadi ya, at least paling enggak itu ada persamaan dan variabel yang tidak diketahui itu sama jumlahnya, gitu ya. Nah kemudian kalau misalkan pakai grafik nih ya. Nah, kalau misalkan pakai grafik gimana? Kalau pakai grafik itu kita gambar aja sih, Mas. Benernya kalau misalkan kita punya XY gitu ya. XY. Nah, ini nanti misalkan kayak grafiknya kayak gini dan gini misal ya. Nah, titik dia berpotongan ini itu namanya solusinya. Gitu ya. Jadi titik perpotongannya itu namanya solusi. Kayak gitu. Sampai sini dulu dicek dulu. Ada yang mau ditanyain? Clear ya, jelas ya? Ya. Oke, yang lain? Maaf kak, saya yang grafik saya masih kurang ngerti kak. Yang mana, yang mana, yang mana? Yang pakai grafik kak, saya masih kurang. Oh, yang pakai grafik. Ah, Oke. Nah, jadi misal ya, kita punya eh eh XY. XY. Misal, linear itu kan kita punya Y sama dengan MX plus B misalnya. Ini kita random aja bikin gini. Kan namanya persamaan linear itu kan garisnya lurus ya. Misal garisnya kayak gini. Misal gitu ya. Nah, kalau persamaan kuadrat itu kan biasanya kan bentuknya kayak apa itu, ada apa tuh? Kayak misal ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 gitu ya. Nah ini kan biasanya ini itu kan bentuknya parabol. Dia kan parabola ya. Jadi bentuknya tuh kalau nggak naik ke atas ya naik ke bawah gitu ya. Nah misalkan gambarnya tuh ginilah, kita bikin ginilah. Setiap titik motongnya dia, nah ini namanya solusi gitu. Solusinya atau titik pertemuannya adalah namanya solusi gitu. Oke? oke kak, dimengerti kak. Ya. Aman ya? Aman kak. Oke. Lanjut. Nggak ada yang bingung ya, ini ada chat. Tunggu sebentar. Oh ya, oke. Lanjut. Kita masuk ke soal dulu ya. Kakak ada mengantongi soal nggak di sini? Kayaknya tunggu. Pakai yang mana ya? Ups. Pakai yang ini deh kayak ini nggak masuk ke dalam itu juga. Ini aljabar biasa ya. Jangan dulu. Ini deh kayaknya. Kalau kayak gini nih, yang di sini. Jika persamaan kuadrat tidak, oh, kakak lupa sesuatu. Oke. Kita langsung bahas di sini aja ya. Jika persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 tidak mempunyai akar real, ya kan? Maka grafik fungsi y ax kuadrat sama dengan bx ditambah c itu menyinggung garis y per x bila gitu kan. Jadi, oke, tadi karena kakak bahasnya tentang sistem persamaan linear, jadi kakak nggak bahas penuh di sini ya. Ini namanya persamaan kuadrat secara umum. Kakak akan kasih contoh di sini dulu. Kakak kasih notes di sini dulu ya. Jadi kalau misal bentuknya kayak gini, untuk menentukan si persamaan kuadrat itu bentuknya punya solusi apa enggak, solusinya real apa enggak, solusinya beda apa satu, itu kita bisa pakai yang namanya diskriminan. Ingat gak diskriminan itu apa?
Diskriminan ya. Oke. Nah, diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Jadi, kita bisa sebut diskriminan itu sebagai D ya. Jadi, D-nya kalau lebih dari 0 gitu, maka dia punya dua solusi berbeda, punya dua solusi. Kalau D-nya sama dengan 0, maka dia punya satu solusi atau dua solusinya itu sama, gitu ya. Kalau D-nya kurang dari 0, maka dia tidak punya solusi atau no solution, gitu ya, no solution. Kakak tulis kayak gini. Nah, terus di sini dia bilang bahwa dia maunya nggak punya akar real, gitu ya. Berarti kan yang di sini D-nya kurang 0. Jadi kita berusaha nyari D-nya yang kurang dari 0 gitu kan. Dan ini maunya dia menyinggung garis Y sama dengan X ya, bener ya? Y sama dengan X ya. Nah, bila gitu. Nah, kalau kayak gini kira-kira yang bisa ngerjain nggak? Atau himnya kayak gimana sih, ngerjainnya kayak apa untuk soal yang kayak gini? Atau langsung bahas aja? Bahas aja, oke. Nah, gini ya, jadi kan kita pengennya kan diskriminannya kurang dari 0 ya. Berarti kalau kita lihat dari yang ada di sini gitu ya. Jadi sebenarnya B itu apa sih, Kak? A itu apa, C-nya itu apa? Jadi kita kan punya general formula dari persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, A-nya itu adalah koefisien dari X, B-nya tuh koefisien dari A-nya koefisien dari X kuadrat, B-nya koefisien dari X ya, C-nya ini konstan di sini kayak gitu. Nah, terus kita kan maunya dia tidak punya akar real ya, karena ya dia nggak mau ada akar real, berarti kan D-nya harus kurang dari 0. Nah, dari persamaan ini kita bisa bikin D-nya itu kan berarti kan B kuadrat min 4AC kurang dari 0. Nah, dia maunya ini tuh akan menyinggung garis Y sama dengan 0 kan, berarti Y sama dengan X kan. Jadi karena dia kan apa sih menyinggung itu kan saling bersinggungan ya, sama aja kayak ya menyinggung garis ini ya. Misal kayak ya boleh lah kayak gini ya. Kayak gini ya, kayak menyinggung lah. Kelihatan nggak? Ya udah ya. Nah, bisa kayak gitu ya. Nah, kemudian gimana sih caranya? Ya udah kita kasih ini aja, kita kasih persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Sorry. Oke, persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Persamaan satunya yang mana? Persamaan satunya yang ini nih. Persamaan 2-nya yang mana? Yang ini. Y sama dengan X gitu. Nah, terus gimana sih caranya? Berarti kita bisa bikin persamaan satunya kan tadi general ini ya, yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Persamaan keduanya Y sama dengan X. Karena dia maunya kan bersinggungan, kayak gini. Maka kita harus nyamain dua-duanya. Jadi kita bisa tuliskan jadinya bentuknya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan X. Karena Y sama Y ya, itu disama denganin ya. Jadi bisa kita hilangkan. Terus habis itu gimana? Ya udah kita geserin aja ya jadi AX kuadrat ditambah BX min X plus C sama dengan 0. Kayak gini. Nah, kita kan ada punya yang sama nih variabelnya nih, ya nggak? Jadi kita bisa tulis AX kuadrat ditambah B min 1X ditambah C sama dengan 0. Gitu. Nah, kemudian kan kita kan pengennya tadi dia nggak punya solusi, no solution ya, no real solution. Berarti kan D-nya harus 0, kurang dari 0, sorry. D-nya harus kurang dari 0. Dan menurut rumus, D kurang dari 0 itu modelnya tuh adalah ya tadi, B kuadrat min 4-nya kurang dari 0. Nah, sekarang di sini tuh B-nya udah berubah. B-nya bukan lagi B lagi, tapi B-nya adalah B min 1. Jadi, kita bisa bikin biar dia nggak punya solusi ya, jadinya adalah B min 1 kuadrat min 4AC sama dengan 0. Nah, ini kalau dihitungkan jadinya B kuadrat min 2. Min 2B, ya nggak? Terus ditambah 1 dikurangi 4AC sama dengan 0. Gitu. Nah, udah cukup sebentar. Terus habis itu, nah ya, oke. Nah, terus ya habis itu kita kan berarti kan bisa punya B kuadrat min 4AC-nya itu kan sama dengan 2B min 1. Kayak gitu. Nah, terus kan kita tadi pengennya itu si diskriminannya itu kan kurang dari 0. Dan kita kan punya kayak gini ya, bahwa B kuadrat min 4AC-nya itu kan dia maunya kurang dari 0. Berarti ya sama aja kayak kita mau si 2B min 1-nya ini itu juga kurang dari 0. Kalau di sini ya. Kelihatan nggak? Sebentar. Oh God. Kecil banget. Semoga kelihatan ya. 2B
min 1-nya juga kurang dari 0. Artinya apa? Ya artinya adalah si B-nya harus kurang dari setengah. Kecil banget ya, sorry ya. Jadi jawabannya yang B. Kayak gitu. Coba dicek dulu. Karena nggak ada angkanya ya, jadi mungkin agak sedikit bingung karena dia pakai main-mainnya di general formulanya gitu. But it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, dicek dulu. Sampai sini, ada yang mau ditanyain dulu? Ada pertanyaan mungkin, Kak, kenapa sih? Kenapa ini harus kurang dari 0? Ya kan kita mau bahwa diskriminannya kan kurang dari 0. Ya kan tadi kenapa sih harus kurang dari 0? Karena dia kan maunya nggak punya real solution. Nah, nggak punya real solution itu D-nya kurang dari 0. D-nya tuh apa? B kuadrat min 4AC. Dia mau kurang dari 0. Nah, di sini kan berarti kurang dari 0. Nah, sedangkan B kuadrat min 4AC itu sama dengan 2B min 1. Jadi kalau ini kurang dari 0, ya dia maunya ini juga kurang dari 0. Berarti kan 2B kurangi 1 kurang dari 0 ya, berarti B-nya kurang dari setengah, kayak gitu. Oke, cek dulu. Ada yang mau ditanyain? Aman. Oke, yang lain? Aman ya? Ya. Gimana? Siapa yang bertanya? Bertanya atau aman? Kakak tuh nggak bisa buka leluasa deh. Ntar. Aman ya. Kalau nggak aman ada yang angkat tangan boleh. Atau ada yang mau di chat boleh. Clear? Oke, aman. Akmal aman, yang lainnya aman juga kah? Aman. Oke. Kakak lewatin ya kalau aman ya. Oke. Kak mau cari tanpa uji titik gimana? Pertidaksamaan tanpa uji titik. Solusi dari pertidaksamaan tanpa uji titik. Pertidaksamaan yang mana ini? Pertidaksamaan apa itu? Kalau dia mau nanya pertidaksamaan tanpa uji titik, ya harusnya uji titik lebih cepat. Jadi pertidaksamaan itu cara cepatnya adalah uji titik gitu. Jadi kalau mau cari pertidaksamaan, biar cara cepet ya uji titik. Ya biar nggak cepet ya berarti kita pakai dipindah-pindah ruas biasa itu kayak gitu. Oke, nanti Alia kalau ada pertanyaan atau ada soal deh boleh dikirim ya gitu. Oke, kakak lanjut dulu. Nah, karena berhubung udah aman, kita lanjut lagi. Kakak punya soal apa lagi ya? Tunggu ya. Oke, itu tadi yang persamaan kuadrat, persamaan linear, sistem ya, dan seterusnya ya. Oke, sekarang kakak mau masuk ke materi prioritas yang kedua apa ya? Tunggu. Baris dan deret ya. Oke, kita masuk ke baris dan deret. Materi baru ya. Baris dan deret. Oke, ini ada yang live nih. Nanti dilihat rekamannya loh ya. Oke, gini ya. Jadi sebenarnya basically baris sama deret itu ada dua. Ada aritmatika sama ada geometri gitu kan. Ada dua ya, kakak tulis ya. Jadi aritmatika sama ada satunya adalah geometri. Bedanya apa sih? Intinya adalah, ini intinya ya, jadi nggak usah ngafalin yang jauh-jauh dulu. Intinya adalah, kalau aritmetika itu perbedaan setiap dua suku besarnya sama gitu. Jadi misalkan, maksudnya gimana? Dua suku yang berdekatan ya, yang berdekatan besarnya sama. Jadi misal gini, kalau teman-teman mau cari perbedaan antara suku 1 dan 2, misalkan perbedaannya 2. Nanti kalau mau cari perbedaan suku 9 dan 10 ya 2. Jadi artinya adalah perbedaan setiap dua suku yang berdekatan itu besarnya sama. Perbedaannya ya yang sama ya, perbedaan atau difference-nya gitu. Perbedaan setiap dua suku yang berdekatan besarnya sama itu aritmatika. Kalau geometri itu enggak. Itu enggak perbedaannya tuh enggak sama gitu ya. Nah, ini secara gampangnya kayak gini. Nah, kalau secara konsep, secara tertulis ya. Jadi, kalau aritmatika itu kan rumusnya UN sama dengan A ditambah N min 1 kali R. Ini untuk mencari suku ke N ya, suku ke N. Oke, kalau mencari jumlah N suku pertama berarti pakai SN ya, jadi N per 2 kali 2A ditambah N min 1 kali R. Ini adalah jumlah N suku pertama. Kayak gini.
Oke, tadi ya, gimana sih cara ngebedainnya? Cara gampangnya adalah tadi ya, ketika kita punya dua suku yang berdekatan, misalkan suku 1 dan 2 perbedaannya 2, selisihnya 2, suku 3 dan 4 selisihnya 2, ya udah fix itu pasti aritmatika, gitu ya. Kalau misalkan perbedaan antara suku 1 dan 2 5, perbedaan suku 9 dan 8 misalkan 11, ya berarti itu bukan aritmatika. Karena setiap ingat-ingat ya, kakak kasih highlight terus pokoknya kata-kata yang penting. Setiap dua suku yang berdekatan itu bedanya pasti sama. Itu namanya aritmatika. Kalau enggak gitu berarti dia geometri, gitu ya. Nah, kalau yang geometri itu secara konsep bentuknya adalah UN sama dengan A R pangkat N min 1 ya. Itu rumus dari suku ke N. Kalau jumlah N suku pertama rumusnya adalah A kali R pangkat N min 1 dibagi dengan R min 1. Ini adalah jumlah suku. Ini A-nya ini gini ya, biar kelihatan jelas. Jumlah N suku pertama. Kayak gini. Oke, ini rumus ini mungkin ada yang nanya, Kak, ini dihafalin nggak gitu ya? Ya bagusnya dihafalin gitu ya, karena kalian akan ujian masuk perguruan tinggi, pastinya nanti kalian nggak akan disuruh nyari, coba cari suku ke 10 atau suku ke 5, itu kan enggak ya. Biasanya kan saya lah suku ke 2024, nah itu kan kalau kita ngitung satu-satu kan nggak mungkin ya, jadi kita pakai rumus ini, gitu. Nah ini adalah ini adalah buat aritmatika, ini buat geometri. Itu. Oke, nah sekarang kita balik ke contohnya ya. Kita cek contohnya, ada nggak ya? Tunggu. Ini parabola. Oh ini. Oke. Di sini kita punya ya, diketahui suatu barisan aritmatika dengan rumus suku N pertamanya. Oh, kita udah di spill nih bahwa oh ini tuh aritmatika ya. Oke. Dengan rumus jumlah N suku pertamanya adalah Sn N kuadrat dikurangi 9N. Pertanyaannya adalah beda dari barisan tersebut adalah atau difference-nya, bedanya gitu ya, selisihnya gitu ya. Nah, berarti tadi kan kita punya rumus, kita balik lagi kalau lupa si aritmatikanya itu N suku pertamanya itu rumusnya adalah ini ya, N per 2 yang aritmatika ya, N per 2 kali 2N ditambah N min 1 kali R. Oke, kita tulis dulu. Mana tadi? Oke. Nah, di sini ya, bahwa kita punya rumus Sn untuk aritmatika itu adalah Sn sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N min 1 kali R. Kayak gini. Dah. Terus habis itu, kita kan mau disuruh mencari bedanya tuh berapa, B-nya berapa gitu kan. Nah, caranya gimana? Nah, ini kan Sn itu kayak gini bentukannya. Terus si Sn yang diketahui di dalam soal itu kan bentuknya adalah N kuadrat min 9N gitu ya. Nah, pertanyaannya bisa nggak kita cari itu ya? Harusnya bisa ya. Berarti gimana caranya? Ya udah kita tulis saja bahwa kita punya N kuadrat min 9N sama dengan N per 2, 2A ditambah N min 1 kali R. Kayak gini. Nah, terus kalau bentuknya kayak gini, apa yang harus kita lakukan sampai sini? Ada yang punya ide? Belum. Oke, kita cari aja dulu. Nah, oke, kita sementara ini didiemin dulu aja ya, didiemin dulu aja. Nah, terus habis itu, ini kan Sn nih, kita bisa nggak cari S1? Ya, boleh. Ya, bisa. Cari S1 ya. S1-nya kan rumusnya ini ya. S1 berarti rumusnya apa? 1 kuadrat dikurangi 9 kali 1 ya. Berapa, Indri? Jawabannya? 1 dikurangi 9 ya? Berapa tuh? 1 dikurangi 9 tahu ya? Berapa 1 kurangi 9? Adik-adik? 8. Oke. 8. Oke, terus cari S2. S2-nya berapa? Ya, S2-nya berarti min 2 kuadrat. Kok min 2 sih? Kan S2. 2 kuadrat ya. Min 14. Oke. 2 kuadrat dikurangi 9 kali 2 ya. Oke, jadi sama dengan 4 dikurangi 18 jadinya min 14. Terus gimana? Kan kita mau cari bedanya ya. Gimana cari bedanya? S1, S2 terus diapain lagi abis itu?
S2 itu sama dengan S1 tambah U2 ya, Kak? Jadi S1 itu kan jumlah N suku pertama, bahwa ya udah berarti kan S1 itu sama dengan U1 ya. Gini ya. Urutan pertama sama dengan Min 8 ya. Bener ya? Enggak. S2 tuh berarti jumlah 2 suku pertama ya, berarti kan U1 tambah U2. Betul tidak? Apa S2 itu sama dengan jumlah suku pertama. Jumlah suku pertama itu kan A ditambah baris kedua itu U2. Jadi min 14 kan? Jadi S1 itu adalah U1 min sampai min 8, S2 itu adalah U1 tambah U2 ya. Jadi min 14 ya, bener ya? Kayak gini ya. Oke. Jadi kan artinya kita bisa cari U2. U2-nya berapa? U2-nya adalah min 14 dikurangi U1. Min 14 dikurangi U1-nya berapa? 8. Min 8. Oke. Min 8. Ini ya, jadi sama dengan berapa? Min 14 ditambah 8 ya, sama dengan berapa itu? Min 6 ya? Nih. Oke. Nah, jawabannya 6. Oh. Apa tiba-tiba 6 tuh, Dave? Min 6 ya, min 14 ditambah 8. Min 14 min 8. Aku 2. Oh, jawabannya. Oke, sebentar. Oke ya, gini ya. Nah, terus habis itu kan kita udah tahu nih bahwa U1-nya tuh 8, U2-nya tuh adalah min 6. Nah, difference atau beda, nilai beda itu adalah hasil pengurangan dari UN dikurangi UN min 1. Jadi di sini bisa aja kayak U2 dikurangi U1 boleh, U3 kurangi U2 boleh, U4 kurangi U3 boleh. Yang penting UN dikurangi UN min 1 ya. Oke, jadi kita bisa tulis bahwa bedanya, atau kakak tulis B ya, bedanya adalah UN dikurangi UN min 1. Oke, kita ambillah N-nya 2 gitu ya. N-nya sebarang tuh boleh ya. Kita misalkan ambilnya untuk N-nya sama dengan 2, ya udah berarti kan U2 dikurangi U1. Berapa itu? Ya min 6 dikurangi min 8. Berapa ini ya? Min 6 tambah 8. 2 jawabannya ya. Jawabannya yang C. Kayak gitu. Oke, sampai sini dulu. Cek dulu ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain dulu. Ada chat banyak nih. Siapa nih? 2. Oke. Udah hasil UN tadi, Kak. Hasil UN-nya berapa itu hasil UN-nya? Min 6 ya? Yang mana? Itu ya. Oke. Kak, boleh kasih contoh soal kayak gini lagi nggak, Kak? Boleh. Kakak cari dulu ya. Sebentar. Ini tuh 2 titik, ini garis ya. Kakak kasih itu dulu ya. Kakak kasih saya dulu. Itu berarti yang 2 persamanya disama dengan kan nggak dipakai ya? Oh, enggak Alia, nggak dipakai ya. Tadi kan kakak nulis di awal ini ya. Kakak pikir bisa diotak-atik dari sini, ternyata enggak ya. Oke, jadi nggak dipakai. Oke. Terus kakak mau ada logaritma ada, sebentar ya. Kakak kasih soal dulu ya yang mirip kayak gini ya. Sebentar. Upsi. Oke, kakak kasih contoh. Bentar ya. Ini diambil dari blank. Oke. Kakak kasih contohnya nggak salah cerita ya, kayak gini aja ya. Misal, oke. Misal U1-nya misalkan 9, terus U2-nya sama dengan jangan, gini aja. U2-nya kakak kasih misal 11, U4-nya sama dengan 15. Bentar, berpikir sedikit. Oke. Nah, coba cari U39. Coba. Upsi, coba ini ya.
ini aritmatika, kakak kasih gini aja ya, aritmatika, misal ya, kita punya soal deret aritmatika. Kita tahu bahwa urutan keduanya 11, urutan keempatnya tuh 15. Pertanyaannya berapa sih urutan ke-39? Oke. Kakak kasih waktu 3 menit ya, dicoba dulu, ada yang bisa jawab gak? Nanti coba raise hand boleh, langsung diketik boleh, on mic boleh. Kak, Ya, maaf Kak, rumusnya tadi yang mana ya Kak? yang mana tuh? Pak, yang Yang ini mana? Ini pakai yang soal baru. Ini soal baru, soal baru. Soal baru. Ini soal kakak bikin sendiri. Hasil pakai berpikir 1 pakai menit yang rumus yang lalu. mana Kak? Oh, pakai rumus yang mana? Ya, Sorry. Rumusnya yang aritmatika dong, yang ini. Di capture dulu boleh, di foto, yang di capture boleh. yang atas ya Kak, apa yang SN? Yo, yang ada tulisannya mana, yang atas yang UN ya. Tergantung kebutuhan kita lah, kita mau butuhnya apa. Mau cari suku ke N atau urutan ke Kak. N ya berarti pakai UN. Oke, Kalau mau cari makasih jumlah Kak. N suku pertama pakai SN. Iya, sama-sama. Ya, Tadi nyari suku berapa ya? 39. 39. Oh, ada yang jawab 85, ada yang sama nggak? Bentar ya, Kak. Oke, ini 85 nih. Ada yang jawab 85. Oke. Kakak tunggu 85. Oke. Kakak juga nggak tahu jawabannya sih. Nanti kita cek ya. Oh, 3985. Oke, cek dulu. Bentar, Kak. Oke. Oh iya, banyak yang 85 ya. Opsi. Oke. Disimpan dulu. Oke, Naudi. Tadi siapa lagi? Banyak ya yang udah ngejawab ya. Kalian BTW simak UI-nya tanggal berapa sih? Bentar lagi ya. 28. Tanggal 8 ya? 28. 28. Oh, seminggu lagi. Semangat. Kemarin kakak lihat banyak yang udah di univ beberapa univ juga udah pada ini sih apa ujian mandiri ya berarti ya kalau simak ya. Iya. Semangat. Biasanya sih kalau pengalaman kakak sih ini agak sharing ya yang teman-teman yang lain sambil nunggu yang ngerjain. Agak sharing ya karena biasanya tuh yang ujian mandiri tuh nanti kuotanya lebih banyak biasanya. Kakak nggak tahu yang sekarang ya. Cuma kalau waktu kakak dulu berapa tahun yang lalu ya? 6 tahun, 7 tahun yang lalu itu biasanya kalau ujian mandiri itu kuotanya lebih banyak. Soalnya lebih susah tapi kuotanya lebih banyak. Gitu. Biasanya sih gitu. Yuk, yang lain sudahkah? Sampai ini ya, berapa nih? 11:39 ya nanti kita bahas. Fungsi kuadrat. Oke. Semenit lagi ya, kita cek ya. Kalian ada grup ya? Kalau ada grup gitu pada ini nggak lempar-lemparan soal gak? Aku ngerjain ini loh, kalian bisa nggak gitu? Bener nggak? Coba dicek dong gitu. Kalau bisa kayak gitu ya, jadi biar saling tukar informasi. 88? Oh, oke Dave. Yang lain? Kita tunggu 11:39 ya. Oh, udah 11:39. Kita bahas ya. Oke. Kalau soalnya serak abis mau batuk. Oke. Kita punya UN, aritmatika ya. Ini kakak baik, kakak tulisnya aritmatika. Kadang-kadang tuh nggak ada yang ditulis aritmatika kayak gitu ya. Oke. Beberapa, pokoknya
gimana sih Kak cara nentuin aritmatika apa? Bukan lagi-lagi ya Kakak highlight yang di sini bahwa aritmatika itu pasti perbedaan antara dua suku yang berdekatan itu pasti besarnya sama, bedanya sama ya. Pokoknya ketika kita punya selisih antara U2 sama U1 tuh 5, selisih antara U9 dan U10 5, selisih antara U39 sama U38 5. Nah, itu berarti aritmatika. Kalau beda berarti itu geometri. Itu cara ngebedain paling basic, paling gampang gitu ya. Tadi Kakak udah baik nih, Kakak kasih bahwa ini itu aritmatika gitu ya. Berarti kita pakai yang aritmatika. Nah, di sini karena kita mau mencari suku keberapa gitu ya, berarti kita pakai UN. UN rumusnya apa? A ditambah N-1 kali R. Mungkin ada yang masih bingung nih, nggak apa-apa ya kalau ada yang masih bingung, Kak, A itu apa sih sebenarnya? Kakak kasih notes di sini ya. A itu adalah U1 atau nilai di baris pertama. Nilai suku pertama, gitu ya, nilai suku pertama. Boleh Kakak kasih kayak gini ya. Nah, yang dinamakan beda, ya beda itu adalah UN, beda, Kakak tulis tambahin di sini, beda sama dengan UN dikurangi UN-1. Berlaku untuk semua N ya. Jadi, kalau misalkan kita mau pakai N-nya misalkan 3 ya, berarti U3 dikurangi U2. Itu boleh, pakai U10 juga boleh. Jadi U10 dikurangi U9 tuh boleh. Gitu ya, itu namanya beda. Oke, kita balik lagi. Kita punya UN ya. UN adalah A ditambah N-1 kali R. Kali R. Oh, kakak tulisnya R ya, pada bingung ya, R ya. Kakak tulisnya B aja ya, biar nggak bingung ya. Mungkin pada bingungnya di sini ya. B itu beda. R itu kakak tunjukkan aja di sini di geometri karena R itu maksudnya adalah rasio. Sebenarnya nggak masalah sih, itu kan cuma itu ya, cuma apa namanya tuh, cuma penamaan ya, tapi nggak masalah juga gitu ya. Kakak pakai B aja ya biar nggak bingung ya, B atau beda ya gitu, biar sekalian bahasa Indonesia. Jadi A ditambah N-1 kali B kayak gitu. Oke, jadi kakak revisi di sini juga, ini B ya. Oke. Jadi kita punya UN sama dengan A ditambah N-1 kali B atau bedanya kita disuruh mencari U39. Berarti artinya apa? U2-nya apa? Ya U2-nya adalah apa ya? A ditambah 2 dikurangi 1 kali beda. Dan dia sama dengan 11. Kalau U4-nya sama dengan A ditambah 4 min 1 kali B sama dengan 15 gitu ya. Nah, berarti kita akan punya, ini kan berarti jadinya A ditambah B sama dengan 11 ya. Nah, yang di sini berarti kan A ditambah 3B sama dengan 15. Kita udah punya dua persamaan. Jadi namanya sistem, yang tadi kita diskusi di awal ya. Jadi namanya sistem karena ada dua persamaan. Nah, ada dua persamaan, ada dua variabel. Boleh nggak kita pakai substitusi? Boleh. Cuma boleh nggak juga kita pakai eliminasi? Boleh. Gitu ya. Oke, kita akan kerjakan ini. Jadi kita punya, nggak cukup interupsi dulu, kakak nambah page dulu di sini ya. Oke. Loh, nggak bisa naik. Tunggu. Oke. Nah, di sini ya. Oke, jadi tadi kita punya bahwa A ditambah B sama dengan 11. Satunya adalah A ditambah 3B sama dengan berapa itu? 15 ya. Oke, ini namanya sistem. Boleh dikerjain pakai eliminasi, boleh substitusi, boleh. Sekali lagi boleh dua-duanya ya. Kakak lebih suka pakai eliminasi karena kita punya dua variabel dengan dua persamaan. Jadi misal kita punya A ditambah 3B sama dengan 15, A ditambah B sama dengan 11. Kita eliminasi, kita kurangi aja biar A-nya hilang ya. Jadi kita punya 2B sama dengan 4 ya. Jadi B-nya sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Oke, kita udah ketemu bedanya sama dengan 2. Sekarang kita kan berarti kalau kita mau cari U39 kan goals yang kita ini ya, U39 itu berapa gitu kan. Nah, U39 itu adalah ini, itu adalah urutan ke-39 yang mana kita bisa pakai rumus UN juga. Jadi kan U39 sama dengan A ditambah 39 min 1 kali B. Nah, berarti kan kita punya A ditambah 38B.
gitu kan. B-nya nih udah ketemu nih, B-nya adalah 2. Ya udah kita ganti B-nya aja dengan 2 gitu kan. Nah, sekarang kita perlu A-nya tuh berapa? Bisa nggak kita cari pakai ini? Bisa. Pakai yang mana? Pakai persamaan yang kedua aja. Jadi kita akan punya kan A ditambah B sama dengan 11 kan. Nah, B-nya kan 2, ya udah kita ganti aja jadi A ditambah 2 sama dengan 11, A-nya sama dengan 9 ya karena 11 dikurangi 2. Berarti artinya apa? U39 itu adalah 9 karena A-nya 9 tadi ya, ditambah dengan 38 dikali 2. Nah, 38 kali 2 itu kan sama dengan 76 ya. 76 ditambah 9 ya. Kakak ada salah nggak? Tunggu. Naikin dulu. Upsi. Nah, gini ya. Jadi kita kan punya jadi apa? 9 ditambah 38 kali 2 berapa tuh? 76 ya. Jadi kita punya 85. Kayak gitu. Oke. Jawabannya adalah 85 untuk urutan ke-39. Dengan bedanya 2, urutan pertama atau A-nya adalah 9. Gitu. Oke. Ada yang lebih hard lagi, Kak? Ada. Mau yang ini lagi apa pindah? Apa itu? Ini lagi aja, Kak. Yang ini lagi? Ya, sekali lagi. Sekali lagi. Pindah. Habis ini logaritma dong, Kak. Logaritma boleh. Ini mau pindah mau di sini aja. Udah ya. Oke. Di sini satu lagi ya. Nah, Ya. Kakak mikir dulu ya. Karena kalau mikir cepet itu kalau udah ketemu soalnya nggak ada jawabannya tuh bisa. Jadi ada yang bilang bikin soal tuh lebih susah daripada ngerjain soal. Oke. Bentar ya, bentar. Kakak mikir dulu. Apa ya? Pakainya yang geometri. Oke. Bentar, berpikir sebentar. Kakak cari soal dulu deh. Bentar ya. Ada nggak? Cari soal sambil berpikir. Kalau geometri itu pakainya R. Sebentar. Kalau U1 level simak. Oh iya, benar. Kakak cari soal yang kemarin dulu ya. Bentar, kalau ditodong semenit 2 menit mikirnya agak lama ya. Tunggu sebentar. Itu juga level simak BTW ya. Cuma kadang-kadang ada yang susah, ada yang gampang kan soal itu nggak selalu susah ya. Ada yang gampang juga ya. Gitu. Sabar. Oh nggak ada. Tunggu. Kakak cariin ya. Ini segitiga kurva R. Oh ini nih. Oh ini level simak nih. Oh kakak ini dulu, kakak capture dulu, kasih ke sini ya. Oke, kalian udah punya soal ini belum sih? Sabar. Oke, tunggu ya. Ini level hard, harusnya hard. Oke. Ekspor dulu. Oke. Ini ya. Oke. Nah, kayaknya udah oke nih soalnya ini. Oke, coba dulu yang di sini. Nah, udah lengkap dengan pilihan gandanya. Kita punya jika X, A1, A2, A3, Y adalah barisan geometri dan X, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, Y adalah barisan aritmatika. Ayo, gimana tuh? Jadi nilai dari A3 dikurangi A1 dibagi R1 dibagi R1 min R3. Nah, ini level simak nih. Soal tahun 2024 ini. Yuk, bisa nggak? Yang di sini ya. Kakak kasih waktu ya. Coba 3 menit deh boleh kerjain ini. (11 2024 ini ya. Oke. Nomor 11 tahun 2024. Nah. 3 menit ya. Jadi 11.51 kita kok 11.51 sih kakak, jamnya gimana sih? 11.27 14.27 Tuhan. 14.27 kita
diskusi ini ya. Habis ini kita nanti bahas logaritma. Oke. 3 menit buat berpikir. Pokoknya sebenarnya caranya adalah ingat aja sih. Kalau kita mau aritmatika itu tadi konsepnya apa? Geometri itu konsepnya apa? Nah, dimasukin aja ke sini gitu. Dua akar 2 jawabannya. Oke, disimpan dulu ya. 2 akar 2 jawabannya Dinan ya. Oke, yang lain. Oke. Okay. 14.27 ya, masih ada 2 menit kita discuss nanti. Pokoknya kalau geometri itu dia kan pakainya rasio. Rasio itu berarti 2 caranya adalah UN dibagi UN-1. Nah, itu adalah rasionya gitu ya. Kalau yang aritmatika berarti dikurangi. Jadi UN dikurangi UN-1 itu namanya difference atau bedanya atau B-nya gitu. Oke, Dinan tadi jawabannya yang B, yang lainnya. R1, R2, R3 ya. Oke. Lucu banget. Oke. Rasyik bismillah lolos SIMAK UI. Oke. Semangat. Oke. 3/2 akar 2. Oke, itu Danang ya. Loh, kok beda-beda jawaban apa ini? Oke. Ada 2 jawaban beda. Yang Kak. Oke, ada 3 jawaban yang beda. Jawabannya yang mana nih? Oke ya, kita bahas ya. Oke, udah ada 3 yang menjawab. Bentar. Oh god. Sorry. Oke, nah kita kan punya geometri ya sama aritmatika. Nah, terus di sini itu kan sebenarnya tuh kita kan disuruh mencari apa sih nilai dari gitu ya, nilai dari A3 dikurangi A1, apa sih nilai dari ya, berapa sih nilai dari A3 dikurangi A1 dibagi R1 dikurangi R3. Berarti kan kita harus mencari sesuatu yang berhubungan sama mereka di sini kan. Nah, A3 sama A1 dikurangi A1 itu kan berarti di barisan geometri ya di awal ini ya. Tadi Kakak udah bilang bahwa kalau barisan geometri itu kan dia pakainya rasio. Rasio itu kan berarti kayak UN dibagi UN-1 ya, kayak gitu. Nah, berarti ini ya Kakak tulis di sini general ininya ya, atau rasio ya, R atau rasio gitu. R atau rasio gitu ya, rasio atau R itu kan berarti UN dibagi dengan UN-1 gitu. Nah, kalau yang beda atau kita bisa tulis ini R B gitu ya, berarti kan UN dikurangi nah UN-1 kayak gini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Terus berarti kan kita mau cari A3 sama A1 yang mana dia ada di geometri kan? Ya udah, berarti kita kasih notes di sini. Oh, ada A1, A2, A3 berarti ya itu adalah barisan geometri. Berarti kan kita bisa bikin gini yang untuk barisan geometri. B geometri. Berarti kan kita bisa bikin bahwa A2 dibagi A1 itu kan akan sama dengan A3 bagi A2. Ya enggak? Karena kan rumusnya ini, rasionya. UN dibagi UN-1. Itu adalah rasio. Jadi, dan rasionya tuh sama. Untuk setiap
eh, untuk setiap n, untuk setiap nilai n, rasionya UN dibagi UN-1 untuk setiap n atau untuk n berapapun, untuk nilai berapapun itu sama. Jadi artinya di sini kita bisa tulis A2 dibagi A1 ya sama dengan A3 dibagi A2 ya sama dengan Y dibagi dengan A3 sama aja dengan A1 dibagi X gitu ya. Nah, ini ternyata dia ya ini sama dengan ini gitu. Terus berarti, nah ini sama dengan R ya, atau kita bisa tulis gini deh. Y per A3 lah boleh ya, R gitu. Rasio ya, atau nanti yang di depan boleh nanti di sini ya, A1 bagi X gitu. Oke, nah berarti kita kan bisa tulis bahwa A2-nya itu sama dengan apa? A2-nya sama dengan A1 X kali R. Ya nggak? Karena ini sebenarnya kan kakak tulis A1-nya dulu. A1 dibagi X. Nah, kelihatan nggak? Aduh, tulisannya gini ya, sorry ya. Semoga sih jelas kelihatan. Ini ya. Kayak gini. Oke. Jadi kan kita bisa tulis bahwa A2-nya itu adalah A1 XR. Ya nggak? Nah, berarti A3-nya kita juga bisa tulis jadi apa? Jadi A1 XR kuadrat dong. Ya nggak? Terus Y-nya kita bisa tulis jadi A1 XR pangkat 3. Itu yang geometri. Nah, sekarang kita ke barisan aritmatika. Nah, ini habis lagi nih. Kakak kasih tambahan. Di sini. Upsi. Oke. Nah, sekarang yang aritmatika gimana? Yang aritmatika gimana ya? Nah, jadi kan kita punya ya bahwa ini ya UN dikurangi UN-1 ya, itu kita bisa tulis kayak gitu. Jadi kita kan mau cari apa tadi ya? R1 ya. R1 dikurangi R3 ini berapa gitu kan. Nah, terus kan kita punya dua yang berdekatan kan ini semua. Jadi kan artinya adalah setiap N yang kita ambil nanti kalau dicari bedanya kan bedanya sama ya. Jadi kita bisa tulis R2 dikurangi R1 ya kan sama dengan R3 dikurangi R2 ya sama dengan kayak Y dikurangi R berapa tadi? Y dikurangi R8 ya dan seterusnya. Dan kalau misalkan kita simbolin dia menjadi difference ya atau B boleh B atau ya B bedanya gitu kan. Nah, kemudian artinya apa? Artinya bahwa setiap suku yang ada di rumus yang ada di barisan ini kita bisa tuliskan menjadi apa? AN atau UN ya. UN atau ya RN lah ya karena kita di sini R semua R ya, hampir semua R jadi kita pakai RN. UN juga boleh sih sebenarnya kakak pakai RN aja ya mengikuti simbol yang di sini ya. Jadi RN, oh ini, nah oke. Ini ya, jadi RN itu sama dengan R1 gitu ya, ditambah dengan N-1 kali sama apa? Kali sama X sama B, XB. Gitu. Berarti kali sama B gini aja kali ya, nggak usah dikasih kali juga. Nah, nanti malah bingung. Oke. Nah, terus berarti kalau kita mau mencari R2 gimana? R2 ya berarti kan R1 ditambah dengan beda. R3 ya berarti R berapa? R1 ditambah dengan 2 beda. Terus kalau mau Y-nya berarti kan R1 ditambah 8 beda. Kayak gini. Oke, sampai sini dulu. Nah, terus kita kan bisa memasukkan ke apa? Ke dalam suatu yang ada di sini. Nah, gitu ya. Dan kita bisa dihubungkan ke rumusnya gitu ya. Oke. Jadi, dalam hal ini kan kita punya kayak gini. Jadi, kita bisa tuliskan bahwa R3-nya ini kemudian oke. Jadi, kita bisa tulis gini ya. Enaknya gimana? Gak cukup nih semuanya. Sorry. Kalau tulisannya gede-gede. Oke, sorry. Sampai sini jelas ya? Aman ya? Kalau nggak aman diinterupsi aja. Oke. Nah, udah ya dari situ ya. Oke. Nah, kita kan bisa memasukkan ke dalam yang tadi ya, yang kita punya ya, bahwa misal di sini kan kita punya ini bahwa A3 dikurangi A1 dibagi R1 min R3 ya. Oke. Kita kan bisa menghubungkan ke sini ya. Nah,
ke sini ya, kita bisa dihubungkan semuanya ya dari sini semua. Nah, tadi ke aritmatika tadi kita bisa hubungkan. Jadi kita punya Y dibagi R1 min R3. Kita akan hubungkan ke rumus ini. Jadi kita kan udah punya nih si R3-nya tadi berapa? R3-nya kan ini R1, R1 ditambah 2B kan. Nah, berarti kita bisa bikin bahwa si R1 ditambah dengan, atau gini dulu deh boleh, R3 itu kan sama dengan R3 itu kan sama dengan R1 ditambah 2D. Gini kan. Jadi kalau kita mau cari R1 dikurangi R3 ya sama dengan, atau R1 ya, kayak gini boleh ya, atau R3 dikurangi R1 boleh. Sorry. Biar gampang, biar nggak ada negatif ya. Oke, R3 dikurangi R1 berarti kan sama dengan 2D. Kayak gini. Bisa ditulis kayak gini juga. Atau kalau misalkan mau lebih nulis agak ini lagi ya boleh R1 dikurangi R1 ditambah 2D gitu ya. Sama dengan minus 2D. Jadi kalau kita punya Y dibagi R1 dikurangi R3, nah itu kan akan jadi Y dikurangi min 2D. Kayak gini. Nah, jadi ya kita nyobain aja ya. Jadi kalau kita kok 2D. Mau nulis B jadi D. Sorry. D atau B. Sama, D itu difference, B itu beda. Kakak kadang-kadang mikirnya pakai bahasa Inggris, kadang-kadang pakai bahasa Indonesia. Sorry. B ya. Kayak gini. Oke, clear ya? Oke. Jadi gini, ini. Oke, B ya. Ada yang salah lagi enggak? B, beda ya. Oke. Jadi kita persamaan tadi kan kita akan punya jadi kayak gini ya. Y sama dengan R1 min R3 sama dengan Y dikurangi min 2 difference atau min 2 beda gitu ya. Nah, jadi ya kita pakaiin cara coba-coba aja ya. Jadi kalau gitu kita akan punya Y min R1 min Y per R1 min R3 ya akan jadi akar 2 min 2 kurangi 1. Nah, kayak gini. Oke. Nah, gitu gimana bisa jadi akar 2 per 2 min 1? Yang mana? Agak keras dong, nggak denger. Y per R1 min R3 kok jadi akar 2 per 2 min 1, Kak? Ya, akar 2 min beda ini. Iya, Kak. Ya ini kan tadi R1 min R3 mana tadi? R1 min R3-nya kan ini dipindah ruas dari sini. Nah, balik ke sini boleh. Terus di sini jadinya 2B ya, min 2B, min 2 beda kayak ini. Kak, itu kok bukan R1 ditambah 3B, yang mana tuh? R1 ditambah 3B. Yang mana kak? Ada yang salah kakak tulisnya? Sorry kalau ada yang salah. R3. Ini nih, yang di sini ya? Ini enggak? Sebentar. Yang mana? Yang masih bingung. R3-nya. Ini yang di sini. Ini, kah? Coba on mic aja. Siapa tadi? Danang ya? Danang itu siapa? Yang mana? Yang masih bingung. Ini B ya. Oke, kakak salah. Akar 2 dapat dari mana, Kak? Kita pakai cara coba-coba ya, dicobain satu-satu ya. Jadi kan Y per Y mana tadi? R3 min R1 mana tadi ya? Kan kita punya mana tadi? Yang ini, yang akar 2 ini. Atau yang mana? Iya, Kak, itu gimana jadi akar 2 per 2 Kak gitu maksudnya? Iya, oke. Sebentar. Kan kita punya kayak gini, rasio itu kan kayak gini ya. Beda itu kayak gini. Nah, kita kan mau cari apa tadi? Bentar. A3 dikurangi A3 kurangi A1 dibagi R1 dibagi R1 dikurangi R3 ya. Oke. Nah, bentar. Kalau dari sebelum sampai ke sini dulu deh. Kalau dari yang depan-depan sini ada yang masih bingung nggak? Opsi, ada yang hapus. A2 itu A1 kali R atau A1 XR, Kak? Mana? Itu yang A2 A3Y itu ya. A2 A3A yang sama Y itu kan itu A1 kali R atau A1 XR, Kak? A1R. A1 A1R ya. A1 kali R ya, Kak. Oke. Enggak, kalau soalnya X-nya aku kira X yang di situ. Maaf. Oke, ada lagi nggak? Coba cek dulu. Nih, jadi A1R ya. Ada yang salah lagi. A1. Bener ya? Udah ya? Ada yang error lagi nggak? Jadi A2 ya, A2 ini kan sama dengan A1R ya, kayak dikalikan silang biasa gitu loh. Hai guys. Oke. Yang mana lagi? Itu kenapa A3 min A1-nya jadi Y, Kak? Saya masih kurang seperti itu. Yang mana tuh?
Enggak, itu kan tadi kan kakak jadiin Y per R1 min R3. Itu kenapa A3 kurang A1 jadi Y? Sebentar yang mana itu? Yang di mana? Yang Ini di kan mana? satu Y, R1, Ini R1 ya, min R3 ya. Itu ya ini. kan Oke. Y-nya dapat dari mana ya? Loh, wait sebentar. Kita punya R1 dikurangi R3 ya. Y-nya itu bentar, ada error nggak di Bukan sini? itu yang A3 kurang A1-nya kok jadi Y kak, itu maksud saya. A1 dikurangi A3. Yang mana sebentar Itu kan Y, itu satu-satu. kan Y, itu kan tadi Y per R1 Ini. min R3 ya. Ini oke, bentar. Ini itu dari yang Y-nya itu kan jadinya A3 dikurangi A1 ya? Tadi yang depan ya? Iya kak. A3 dikurangi A1 kan? Oke, ya berarti ya A3 dikurangi A1 berarti kan ini ya A1R. Ada kelebihan nggak ya harusnya ya? Oke. Ya kan kita punya yang salah ya nggak ya? Oke. Kakak coba jabarkan di sini lagi ya, barangkali ada yang salah tulisannya. Oke. Kita punya A3 dikurangi A1. A3-nya kan tadi A1R kuadrat ya? Bener ya? Iya, kalau ini ya? Oke. Dikurangi sama A1 ya? Iya kak. Oke, jadi kan kita akan punya apa tuh? Gak cukup. Akan naikin dulu. Upsi, sorry. Numpang di atas. Kita punya A1 kali R kuadrat min 1 ya. Atau bentar, ada yang janggal nggak? Bentar. Tadi Y-nya ini Y-nya ini itu kan terakhir satu lagi nggak? Jadi A1 adalah R kuadrat dikurangi 1. Terus kita balik lagi ke rumus yang geometri ya. Tunggu. Yang geometrinya tadi. Geometrinya RNA kuadrat. Ini ya tadi ya, oke. Ini suku KN itu adalah ARN-1. Oke. Kita balik lagi ke sini. Tunggu sebentar. Oke. Nah, jadi A3 dikurangi A1. Jadi kan A1 R kuadrat ini nggak ada yang salah ya. Clear ya harusnya ya. A1. Oke. Y-nya berarti kalau kita ambil dari sini, Y-nya kalau di sini kan A3R ya. Oke, sebentar. Jabarin aja ya. Ini tadi kemarin ngerjainnya agak langsung. Jadi harus disatu-satuin. Bentar. Kalau Y di sini, nah Y di sini kan jadinya apa? A3R ya. Iya kak. Bener nggak? A3R ya. A3 itu kan adalah AR ya, AR kuadrat ya. Jadi R ya. Jadi adalah AR pangkat 3 ya. Bener nggak? Iya kak. Ya, udah. Berarti bener ya, ini Y-nya sama dengan AR pangkat 3. Terus habis itu, kakak di sini ada salah lagi nggak? Coba dicek dulu. Ini A3 dikurangi A1 sama dengan A1 R kuadrat min 1. Sampai sini ada masalah nggak ya harusnya ya? Nggak ada, Kak. Oke, nggak ada. Oke, kita jabarin aja, nggak usah langsung. Oke, sampai sini. Oke, kita simpan dulu. Kita simpan dulu di sini. Kakak kasih warna beda. Tunggu. Oke. Bahwa tadi kita punya kasih page baru aja. Sorry. Pakai page baru yang mana kita bisa ambil dia di susah. Oke. Masukkan di sini. Oke, kita jabarin satu persatu biar nggak bingung. Oke, kita punya A3. Tadi pertanyaan apa sih? A3 dikurangi A1. Ini dibagi dengan berapa? R1 kurangi R3 ya. R1 R3. Oke. R1 R3. Oke, kita coba pakai jabaran satu-satu ya. Oke. Tadi A3 dikurangi A1 kita udah ketemu ya. A3 kurangi A1 tadi A1 R kuadrat min 1. Tuh, jadi A1 R kuadrat min 1. Oke. Sekarang R1 min R3 tadi udah ketemu berapa sih? A1 R3. Coba sebentar. Ini udah clear sampai sini. Yang di sini R1 R3 kan kita mau cari. Kayak kita runtutin aja. Jadi kita mau cari bedanya ya. Bedanya itu kan berarti difference-nya berarti UN dikurangi UN min 1. Dan di sini UN-nya misalkan ambil 2 ya. Berarti R2 dikurangi R1 boleh. Atau R3 R2 boleh. Y dikurangi R8 boleh ya, yang kita bisa tuliskan sebagai B atau beda atau D lah, boleh lah difference ya gitu, nggak masalah gitu. Jadi R2-nya adalah R1 ditambah B. Ini ada masalah nggak di sini? Coba cek dulu. Nggak ya, nggak ada masalah ya. Terus R3-nya itu sebenarnya kan adalah R2 ditambah B. R2-nya kan ini. Berarti kalau ditambah B kan R1 ditambah 2B ya, bener ya?
Iya, Kak. Kalau Y-nya inti kan berarti kan R8 ditambah B ya. Iya, Kak. Gitu. R8 ditambah B. Terus habis itu ada yang salah lagi nggak di sini? Oke ya, aman ya. R8 ditambah B berarti kalau kita mau cari ini Y-nya ini aman nggak? Ada yang janggal nggak? Ada yang berbeda nggak? Nggak ya harusnya R1 ya. itu kayak awal ya, Kak. Awalnya bener. Tapi di sini Tapi di soalnya R1-nya X sih, Kak. Bukan iya, terserah. R1-nya tuh X. Jadi di sini kan dia bentuknya kan R1-nya X. Nah, R1 itu untuk N yang dimulai dari 2. Lebih sama dengan 2. Karena kalau kita misalkan dia kita sebut sebagai R1, ini nanti dia jadinya 0. Iya ya, bener ya? Oh, wait, sorry. R1. Oh iya ya, bener. Ini dan X-nya jika X, ini X-nya nih jika X A1, A2, A3, Y adalah barisan geometri. Oh, jadi ini U1-nya. Oke, kita tunggu dulu. Harusnya sih dia menjadi urutan ke-1 ya. Oke. Kita ini dulu ya. Tapi mostly kalau misalkan kita mau ambil R1 menjadi urutan pertama, dia kan ini R1 dan ini N-1-nya kan jadinya 0 ya. 0 kali B kan 0. Jadi R1 sama dengan R1. Harusnya kayak gitu. Oke. Tapi so far oke di sini ini dibiarin dulu aja. X sama Y barangkali dia cuma kayak semacam margin di awal sama di akhir gitu. But it's okay ya. Kita lewatin dulu. Oke. Sampai sini dulu aman ya, nggak ada masalah ya sampai di tahap ini. Oke, clear? Ada yang masih bingung? Nggak ya? Sampai sini? Kakak ada salah lagi nggak? Ada salah tulis lagi atau salah ngasih tanda lagi? Aman? Enggak, Kak, benar, Kak. Nggak ya, aman ya? Oke. Nah, kita udah ketemu nih bahwa si R1, R8-nya kayak gitu. Oke. Nah, berarti bentar. Tadi kakak ngasih angka berapa ya? Yang di sini ya? Oke. Kakak hapus dulu deh, biar nggak bingung. Bentar. R1-nya kayak gini. Oke. R2-nya oke. Kita punya A1 R2 A1 R kuadrat min 1. R1 dikurangi R3 itu kita bisa tuliskan jadi apa tadi? R1 dikurangi R3 ya. Jadi min 2B ya. Kayak gini ya. Oke, sampai sini dulu. Coba dicek dulu. Ada yang salah lagi kakak tulisnya? Atau ada yang masih janggal lagi? Kayaknya masih udah aman sih. Coba dicek dulu. Oke. Ada yang janggal lagi atau udah oke sampai di sini? Bentar, 2B. Oke. Sampai sini dulu, cek dulu. Clear ya? Oke. Sekarang kan kita mau cari ini tuh apa gitu ya. Tadi kakak kasih Y, kenapa ya? Tunggu ya sebentar. A1 kali R kuadrat min 1. Di sini dia A1 R kuadrat min 1. Oke. Kan kita itu punya gini ya. Boleh nggak kita bikin kayak gini? Sebentar. Oke. Atau oke. Kan kita punya Y-nya tuh sama dengan AR pangkat 3. Kakak tuh ini ya dari sini ya. Y-nya tuh kan sama dengan AR pangkat 3 ya. Kayak sini. Cek dulu. Oke ya. Y-nya sama dengan AR pangkat 3 ya. Oke, kakak coba ubah di sini ya. Y-nya sama dengan AR pangkat 3. Berarti kalau misal kita punya AR kuadrat min A kayak gini. A1. Wait. Y-nya itu A1. Ini A1 ya? A1 ya, bener ya? A1. Oke, sampai sini A1 R kuadrat ya, oke. Di sini berarti A1 R kuadrat. Nah, oke. A1 R kuadrat min A ya. Oke, jadi sama aja. Oke, Y-nya itu boleh nggak kita bikin gini? Ini kan sama aja kayak Y per R ya. Y per R dikurangi A. Oke. Sampai sini dulu, coba dicek dulu. Ada yang janggal, ada yang bingung. Bisa nggak kalau kayak gini? Oke. Kalau kita satu-satu ya, rututi satu-satu ya dari sini ya. Nah, Y sama dengan AR pangkat 3 gitu ya.
Y sama dengan A1 R pangkat 3. Jika kalau kita punya A1 R kuadrat dikurangi A, ya sama dengan Y per R dikurangi A. Oke, sampai sini dulu, cek dulu. Ada yang janggal, ada yang membingungkan, atau kayaknya nggak gitu deh Kak, gitu. Coba dicek dulu. Ada yang janggal atau ada yang membingungkan nggak di sini? Aman nggak? Bingung nggak? Oh ya, kayak itu Y per R itu karena kan AR kuadrat. Jadi kan karena karena biar pangkatnya berkurang ya. Yoi, betul. Oke, gitu ya. Oke. Sampai sini dulu. Terus kita kan kita coba cek dari pilihan gandanya mana coba ya. Oke, jadi kan secara harfiah lagi, sorry. Nah, ini kan bisa jadi kayak gini ya. Y per R min A dibagi min 2B. Ya nggak? Secara ini ya, kalau kita tulis ya. Oke, sampai sini dulu. Artinya kan kayak seolah-olah tuh kita punya ini ya, ini dibagi ini ya. Oke, kayak gini dulu. Terus habis itu kita coba cek di pilihan jawabannya. Kita bisa ngelakuin apa sih di sini. Gitu ya, oke. Kalau kita mau cari A3 min A1, R1 min R3 ya. Oke. Berarti kalau dari sini, tadi ada jawabannya B, C, D ya. Kenapa gak nyentuh AD? Kenapa? Kita cek dulu. Oke. Jadi pilihan jawabannya kan pasti dia pakai akar-akar ya. Akar 2 gitu ya. Oke. Kalau kita cek dari sini, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan di sini? Kayaknya kita harus ngecek satu-satu ya. Karena kan kita kan nggak dikasih clue apapun tentang R-nya berapa, Y-nya berapa ya. Oke. Terus, kakak cek dulu beberapa hal di sini. Sebenarnya kita harusnya coba-coba, tapi kalau kita coba-coba sebegitunya, apakah tetap bisa ya? Kalau bedanya dibikin, kalau kita misahin A sama B-nya, ya itu kita coba-coba. Kemarin nyoba-nyobanya tuh banyak angka. Ya oke, tunggu sebentar. Ada yang punya ide nggak? Kita nyoba-nyoba langsung nembak berapa? Atau range berapa deh? Biar nggak kebanyakan nyobanya. Oke, coba-coba. Sebenarnya intinya kalau beda itu kan sebenarnya sesuatu yang harus sama ya. Antara 1 sama 2 tuh harus sama. Jadi kalau misalkan kita punya R1 dikurangi R3, ketika dia barisannya itu naik, ya berarti dia harusnya negatif. Kalau barisan naik itu berarti dia positif, bedanya. Kalau barisannya turun berarti dia harusnya negatif, kayak gitu. Dan di sini kita punya Y per R ya, kurangi A dibagi min 2B. Nah, A-nya itu kan tadi yang ada di A-nya apa? Oh, sorry, A1 ya, ada indeks satunya. Nah, A1 di sini itu kan ada di barisan aritmatika ya. Ini ada di barisan aritmatika di sini. Sebenarnya, jadi kalau aritmatika di barisan geometri, sorry. Ada barisan geometri ya, dan di sini ini adalah barisan aritmatika yang R-nya. Jadi intinya adalah kalau kita mau cari difference antara R1 sama X itu kan dia akan sama R2 R1, R3 R2. Ya kayak sama, artinya ketika kita mau cari selisih antara R3 sama R1 ya 2 kali bedanya. Karena ini dia kayaknya menurun ya, berarti kan min 2B ya. Min 2B, min 2 kali bedanya. Karena R1 dikurangi R3, bukan R3 dikurangi R1. Jadi karena R1, R2, R3 kan ini beda, ini kan beda. Jadi kalau ada kayak gini berarti kan minus 2. Gini, kakak tulis dulu. Biar nggak usah terawang, biar nggak bingung ya. Ini kan beda. Nah, jadi kalau kita mau cari perbedaan antara R2 dikurangi R1, R2 dikurangi R1 itu kan beda. R3 kurangi R2 itu kan beda. Jadi kalau misal kita mau cari R2 kurangi R1 itu kan berarti B. Kalau mau cari R3 kurangi R1 itu kan berarti 2B. Tapi di sini kan case-nya kan kita mau cari R1 dikurangi R3. Jadi kan minus 2B atau minus 2 difference, minus 2 beda. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba benar kakak lagi masih mau random lagi. Kemarin kakak nyoba nyari angkanya sih. Jadi di sini A3 dikurangi A2. A3 dikurangi A2 ini kan dia base-nya kan sebenarnya bukan aritmatika ya, tapi geometri. Artinya adalah dia pasti akan punya rasio. Rasionya kan pasti sama gitu. Nah, bentar. Kalau rasionya sama itu kan, dan rasio itu kan nggak cuma angka kayak 2, 3 ya, bisa kayak 1/4, setengah, 1/8 kayak gitu. Nah,
cara biar kita nggak usah nebak dan biar nebaknya enak tuh kayak gimana? Coba kita pikirkan dulu. Ada yang punya ide nggak? Biar Kak, itu kan geometri, berarti kan kayaknya ini R-nya kurang dari, lebih dari, dan seterusnya. Ada yang punya ide? Bentar kakak cari ide dulu ya. Karena yang atas kan geometri ya, bawah aritmatika ya. Aritmatika jauh lebih gampang. Mostly lebih gampang ya. Kalau yang atas itu kan geometri, jadi kita harus cari rasionya dulu. So rasio itu ya karena bisa kurang dari 1, bisa lebih dari 1. Jadi bermacam-macam. Oke, bentar. Yang punya ide? Guys, yang di sini ada banyak chat nih. Sorry. Thanks Kak 75. Oh wait. Oke. Coba ada yang punya ide di sini? Cek dulu untuk beberapa notes yang di situ. Coba enaknya diapain ya? A3 sama A1 ya, otomatis kalau dia rasio R-nya lebih gede ya berarti dia harusnya naik ya, karena A3 dikurangi 1 berarti dia harusnya positif gitu. Oke. Dia harusnya positif kalau misalkan rasionya gede. Tapi kalau rasionya kecil, ya udah berarti dia semakin mengecil ya. Ke bawah tuh dia akan semakin mengecil kalau rasionya kecil. Wait a moment. Oke, ada yang punya ide kah di situ? Ntar kakak coba cari cara cepatnya ya. Sebenarnya kalau misal kita mau cari bedanya ya bisa dicoba B-nya 2, tapi kakak nggak jamin akan cepet sih. Jadi di sini kan sebenarnya kalau misal mau cara agak gambling ya. Jadi kemarin kakak nyoba-nyoba deh. Jadi di sini mana tadi? Di sini ya. Jadi B-nya tuh kita bisa coba dengan angka 2. Nah, kalau B-nya dengan angka 2 nanti yang A-nya itu nanti bisa aja kayak gini ya. Sorry. Nah, ini ya. Ini kan kayak gini. Nah, kita kan bisa nyoba-nyoba. Maksudnya gimana? Ada yang kosong lagi nggak? Kakak ambil di sini ya. Ini tak hapus dulu ya. Oke, maksudnya nyoba-nyoba tuh gimana? Kan kita punya gini. Kan kita punya kalkulator yang juga. Aku kebingungan. Oke. Sorry. Gini ya, sebentar kakak kasihin dulu. Jadi kalau kita punya Y. Y min R. Gini ya. Oke. Kakak mau coba mencari yang cepat ya. Ini ya, min 2B. Gini ya. Sebenarnya maksud kakak nyoba-nyoba tuh nggak yang random gitu ya. Jadi B-nya ini tuh kan beda. Kita bisa nyari Y-nya berapa. Bisa guess lah. Cari berapa ya. Nah, nanti belum ketemu cara cepatnya. Enggak, Naila belum ketemu Nah. Makanya kakak coba kita diskusi ya. Karena kakak juga belum nemu. Kakak kemarin gambling cari B-nya berapa, A-nya berapa gitu ya. Terus di sini, nah, yang masuk kakak adalah kalian harus nyoba itu di sini. Kan ini geometri ya. Ini kan geometri. Nah, siapa tuh? Nah, ini kalau misalkan Y-nya kan kita udah punya nih Y-nya di sini. Y-nya tadi apa? Y-nya adalah A1 R pangkat 3 ya. A1 R pangkat 3. Nih di sini nih. Nah, Y-nya tuh kan sama dengan A1 R pangkat 3, ya kan? Nah, di sini kan R-nya kan ya R sendiri ya. A1-nya ya A1. Nah, nanti kalian coba ambil misalkan R-nya ambil berapa, A1-nya ambil berapa. Coba masukin, nanti ketemu di option ya. Kakak belum ketemu belum ketemu cara yang agak cepat sih. Nanti kalau kakak udah ketemu, kakak coba kirim ya di grup ya lewat Mas Ardi ya. Tapi so far caranya ya gambling, kita nyoba-nyoba dengan cara coba-coba gitu. Oke, kakak tulis gini ya, coba-coba. Oke, ini agak hard level yang seperti kalian minta tadi ya. Cuma ya kita harus rajin buat nyoba-nyoba. Gitu. Kita next ke soal selanjutnya, ke materi selanjutnya, atau kita masih mau cari yang ini dulu? Itu ya hint-nya ya. Yang penting kita harus teliti masukinnya. Gitu. Oke, kita lanjut dulu ke yang lain ya. Ada yang mau logaritma? Oke, logaritma ya. Today ya, langsung ya. Oke. Sedikit logaritma, masih ada waktu 2 menit sedikit. Oke. Logaritma itu sebenarnya gini. Mostly kalau kalian ini ya, nanti kakak kasih notes ini. Nanti kakak coba cari yang paling cepat. Kalau ketemu kakak kirim ya. Kalau enggak tetap harus jalani coba gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke logaritma sedikit, masih ada waktu sedikit. Jadi logaritma ini kalian gak usah mikir logaritma natural dulu ya, logaritma dulu aja ya. Jadi sebenarnya logaritma itu adalah apa sih?
A log B atau kita bisa tulis adalah log BA gini ya. Itu kan sebenarnya adalah ya sama dengan misalkan ini C gitu ya. Ya sama aja kayak B pangkat C sama dengan A. Gini. Bisa nulisnya log BA boleh atau A log B boleh. Gini. Boleh. Kesamaan nulisnya boleh, nggak ada masalah ya. Dan ini sifatnya itu ada beberapa. Jadi sifatnya adalah misal kayak log B MN gini sama dengan log B M ditambah ya log BN ini kalau ada perkalian yang di sini nanti ditambah. Oke, ini sifat. Terus kalau misalkan ada log B, oke gini ya, log B M per N gini, sorry. Nah, oke, ini berarti sama aja kayak log B M dikurangi log B N. Nah, kayak gini. Oke, terus satu lagi yang biasanya sering keluar itu kalau kita punya log B gini ya, M pangkat N ya, ini sama dengan N log B kayak dikali ya, N kali log B kali log BM, kayak gini. Oke, sampai sini ada yang masih bingung nggak? Terus kalau misalnya sebenarnya misalnya kayak kalau ada log B doang atau log 10 doang tuh maksudnya apa ya? Misalnya adalah 10 log 10. Ini. Tapi 10-nya nggak ditulis kayak kalau misalnya kita punya akar 2 itu kan sebenarnya kan 2 akar 2 gini ya, tapi kan kesepakatan kita nggak usah nulis karena kita bacakan square root of atau akar kuadrat dari, ya udah 2-nya nggak usah ditulis, kesepakatan sama dengan kayak yang di sini gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Aman ya? Oke, kakak coba kasih iya Dinan, sabar kasih contoh logaritma ya, ada nggak ya di sini? Tunggu sebentar. Logaritma, opsi. Oh ini dia. Nah, oke, yang di sini. Kalau kita punya kayak gini, nah, di mana AB-nya lebih dari 0? AB 6 sama dengan 1 sama gimana ya? Ini ya. Oh, AB sama dengan 1, maka A ditambah B sama dengan ini 1 sama gimana? Kok ada AB 6 sih? Oke, cobain dulu. A ditambah B ini kakak confirm dulu itu. Nah, itu maksudnya apa tuh Kak? A, B, 6 sama Iya. dengan 1 itu apa? Nah, sebentar kakak lagi mau konfirmasi dulu. Oke. Sebentar, cek dulu ya ini. Nulis soalnya gimana? Ngetiknya ngantuk apa ya? Tunggu sebentar. Itu ada di soal oke. AB 6 ya. AB 6 sama dengan 1. Tunggu. A log B sama dengan 1. Terus AB-nya lebih dari 0. Terus dia bilang apa nih di sini AB apa nih? AB sama dengan 1. A log B sama dengan 1 kali ya? Oh, wait. A log B sama dengan 1 deh ini ya. Iya ya, A log B ini. Maksudnya A log B. A log B. A log B sama dengan 1. Kita langsung bahas ya, karena udah jam 3 nanti ketabrak sama yang sebelahnya. Oke, kita cek ya. Ini A log B ya. Aduh, Mas Ardi, di notes ya Mas Ardi. Oke, kita punya gini ya. Jadi, A kuadrat log B ya ditambah B kuadrat log A sama dengan 1. Nah, berarti artinya apa sih? Ini kan berarti artinya apa? A kuadrat log B, berarti kan sama aja kayak apa? Setengah A log B ya, sama dengan setengah B log A. Oh, setengah, Kak. Hah? Gini nggak? Ada yang salah nggak kakak nulisnya? Coba cek dulu. Kok setengah, Kak? Saya kurang ngerti deh. Ya, ini kan A kuadrat. Jadi kalau kita punya itu A kuadrat log B. Iya. Kalau gini kan berarti kan 2 log B ya. 2 A log B. Iya. Apa itu jawabannya gitu Dinan? Gimana? Sebenarnya tuh itu per setengah nggak sih? Itu kan secara teknis itu kan sepersetengah A log B kan. Gini. Kita coba lagi ya. Kita tulis lagi ya. Kalau ada yang salah gitu enggak di sini kayak di sini kan kalau kita punya A log B di sini kan XY ya.
Itu kan sebenarnya kan sama aja kayak Y per Y per X X A log kan. B. Iya. Ya nggak sih? Ya Oh iya, dong. sorry, bukan A pangkat setengah. Oh iya 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 iya, nggak ngerti. Sorry, Oke, aku salah, aku oke, salah. aman ya. Aman Mm. aman aman. Terus di sini 2 B log A ya. Oke. Berarti kan satu Terus habis setengah itu, tambah setengah. Ya. berarti kan ini setengah ya. A log B Itu jadi kan tadi, setengah, kan A log B sama dengan 1. Jadi A ya, setengah kali 1. ini enggak. Oh iya. Oh Berapa iya ini sih. jadinya? 1 ya. Oke, jadi 1. kan sama aja kita kayak punya A log B ditambah B log A ya sama dengan 2. Bener nggak? Kak, saya mikirnya gini, Kak. Kan Apa biasanya tuh? kan logaritma kan satu kan kalau dua-duanya sama basis sama yang di log sama yang dicarinya Hmm. kan A Gini tuh ya. kan A iya log kan A gini sama ya. A log A sama dengan 1. Kalau gitu Iya. bikinnya BA sama B sama nggak sih kalau gitu? Apa? Ini Jadi ya, kayak ini sama iya ini ya. jadi A-nya sama B log A sama dengan A log B nggak sih, Kak? Actually, aku kakak nggak tahu ini tuh A log B beneran apa enggak. Cuma Hmm. kakak tadi kayaknya nebak ini A log B-nya sama dengan 1. Oh Tapi iya. tapi yang tadi dibilang tuh bener ya, bahwa A log A sama dengan 1 ya artinya sama aja, A sama B, B sama A gitu ya. Nah, jadi ya ini kan sebenarnya 1 tambah 1 gitu kan. Maksudnya kan. Ya udah bener dong, 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya Iya. enggak? Iya udah, oke. Tapi bukan itu, karena kita ditanya adalah A ditambah B-nya berapa. Oh iya, A Kan tambah B 2, ya. ya kan? Ya gitu, oke. Kalau gitu A tambah B Itu berarti secara 2A nggak sih? kenapa? A tambah B berarti 2A dong. A Karena tambah B, karena 2. kan ya. Iya dong, kan Iya, B karena A juga sama A. dengan B. Iya Iya, kan? B bener. Ya juga udah. A, ya udah. Iya, oke. Bener. Oke. Stop dulu, jangan sampai di situ ya. Kakak nggak tahu ini berapa, tapi kakak nebaknya A log B sama dengan 1 dan bener jawabannya adalah 2A. Secara konsep, secara logik itu bener ya. Itu cara cepatnya. Tapi sebentar ya, kita masuk ke sini dulu ya. Jadi ini kan bener nih. A tuh sama dengan 1. Jadi kalau bisa kita punya ya A log B ya sama dengan ya B log A ya. Karena kan dia 1. Ya nggak? Secara konsep gini, secara basic yang lainnya aman ya. Oke. Ini bener. Kita lewatin dulu. Nah, cara cepetnya ya tadi boleh kayak gitu sih, atau misal kita mau cari satu-satu ya udah. Kalau karena kita kan mau cari gini aja, kakak kasih alasannya ya gini, karena A log B sama dengan 1 gitu ya, maka B log A ya sama dengan 1, sehingga gitu ya. Atau gini aja, ini kalau ada di logic ada ya, karena A log B sama dengan 1, maka gini ya, A sama dengan B. Oke, ini ada di logika ya. Sehingga gitu ya, sehingga A log B juga sama dengan B log A. Oke, bener. Terus di sini ya, dengan demikian, ini cara nulis logiknya gini ya. Dengan demikian gitu, A ditambah B ya sama dengan A ditambah A sama dengan 2. Udah gini aja boleh sebenarnya. Langsung aja A gitu. Oke, yang lainnya ada pertanyaan dulu nggak? Agak cepet ya tapi ya. Pakainya ya. Boleh. Oke, yang lain aman semuanya? Aman ya? Aku aman. Tinggal soal tadi itu, Kak. Enggak dengar gimana? Yang jelas. Aku aman, Kak. Aku aman. Tadi itu. Oh ya, oke. Oke ya gitu ya, karena waktunya udah jam karena waktunya udah jam 3, jadi hari ini kita selesaiin dulu karena kita selesai dulu ya, karena sesinya cuma 1,5 jam. Nanti lagi-lagi kalau ada pertanyaan bisa dikirim ke grup ya. Nanti kakak coba cariin cara cepetnya. Cuma yang tadi kakak masih merasa berhutang ya, karena sebenarnya itu kan cuma guess, bukan cuma guess ya, tapi sebenarnya kita cuma kita bisa ngerjainnya dengan cara menebak. Tapi kan nebak itu kan nggak selalu benar juga dan butuh waktu. Nanti kakak coba cari paling cepatnya gimana. Nanti kakak notesnya semuanya kirim ke grup. Kalau ada pertanyaan kirim ke grup ya, nanti bisa ke Mas Ardi dan teman-teman di dalam grup itu biar nanti disampaikan ke kakak. Gitu ya. Makasih ya. Kayaknya kita ketemu lagi ya di besok kalau nggak salah ya. Atau kapan? Iya, besok juga ya. Oke. Itu ya. Thank you ya semuanya ya. Kakak tutup ya. Bye-bye. Makasih semuanya. Makasih, Kak. Thank you. Bye-bye.